Oke, jadi di video kali ini ya, kita akan membahas mengenai bahaya ketika kita telat saat pemberian ransum pakan. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh buruk dalam pemberian pakan yang telat ya. Tapi kalau kita keseringan dalam tidak ketepatan pada waktunya, biasanya untuk indukan-indukan ini kadang mau break saat bertelur. Itu biasanya bisa menjadi berhenti secara massal. Saya sudah pernah mencoba juga sih. Pada waktu itu kita mencoba spekulasi tentang perbedaan antara pemberian pakan full 24 jam dan pemberian ransum pakan yang terjadwal dalam artian pagi, siang, sore. Dan kita uji cobakan selama kurang lebih 3 harian waktu itu. Kita coba dengan pemberian pakan itu di pagi dan sore saja. Dan itu nyatanya memang imbasnya ketika selama ini kita menggunakan ransum pakan full 24 jam, terus kita jeda dengan pembatasan waktu dalam pemberian pakan yaitu di pagi dan siang. Sebenarnya kalau dalam kurun waktu yang tepat, dalam artian waktu yang tidak mengalami pergonta-gantian, dalam artian tidak telat, sebenarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ketika kita telat saat pemberian pakan, yang dalam artian seperti ini. Ketika kita pagi memberikan pakan pada jam 7 sampai jam 8, nah itu kita molor sampai jam 9 sampai jam 10. Dan itu kita sering melakukan hal seperti itu. Ini percayalah, pasti ya indukan-indukan dari rekan-rekan itu pasti akan mengalami masa macet dalam bertelur. Saya pada waktu itu masih penasaran tentang sebenarnya berpengaruh tidak saat pemberian ransum pakan itu tidak tepat waktu. Nyatanya memang berpengaruh rekan-rekan. Untuk itu sebenarnya ransum pakan yang menurut saya tepat yaitu kita harus memberikan waktu yang terjadwal. Rekan-rekan juga bisa menggunakannya terjadwal ataupun menggunakan waktu, itu terserah rekan-rekan. Yang penting jadwal pemberian pakannya itu memang harus dengan akurat ya. Kita memberikan pakan full ya full, kita memberikan pakan terjadwal ya terjadwal. Jangan sampai molor. Biasanya kalau kita pun telat-telat saat pemberian pakan, itu berpengaruh indukan itu cepat stres. Biasanya untuk produksi telur itu langsung menurun rekan-rekan. Oke lah, dalam 1-2 hari ke depan itu hasil telur tuh masih meningkat. Tapi ketika beberapa hari ke depan produksinya tentunya akan macet. Itu pasti akan langsung drop. Saya sudah mencoba dan itu memang pengaruhnya karena itu tadi dalam pembentukan suatu telur, yaitu 1 hari itu dia membutuhkan nutrisi yang selalu tercukupi bagi tubuh dia. Nah maka dari itu kalau prinsip yang ada di kandang kami, berikan pakan secara full dan tidak ada penggunaan dan pembatasan ransum pakan, itu akan berdampaknya itu ya indukan itu bertelurnya pasti kontinu, tidak putus. Dalam artian hari ini dia ada bertelur, oke dia hari ini mungkin break, besoknya pasti bertelur lagi dan bertelur lagi. Dan itu akan bersiklus ya. Tentunya akan ganti-gantian antara indukan yang sebagian ini bertelur, sebagiannya lagi yang waktunya belum bertelur, dia pasti akan menyusul. Jadi seperti itu terus seterusnya. Dan ketika kita udah mulai mengotak-atik ransum pakan, kita udah ngepas nih dengan ransum pakan ini. Dan nyatanya kita bergejolak ini, hatinya pengen ganti lagi. Dan itu akan berpengaruh sangat besar. Pastinya tentunya akan mengalami masa stres dan penurunan bobot pada indukan. Nah, kalau ketika itu sudah terjadi, rekan-rekan sudah saya pastikan akan menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk produksi telur. Karena itu tadi, dalam pembentukan telur, indukan tersebut harus memenuhi protein dan kebutuhan mereka. Ya, dia harus membentuk badannya dulu. Dia harus membentuk tubuhnya, bulunya juga harus rapi semua. Itu baru dia mulai berproduksi. Jadi kalau kita fokus kepada untuk hasil telur, padahal indukannya ini ASI gonta-ganti pakan, ASI pakannya pun tidak terjadwal. Dalam artian kita berikan pakan bagus, kalau pakan bagus tersebut itu tidak terjadwal, hasilnya juga pasti akan tetap nol rekan-rekan. Kita berikan pakan bagus, terus kita ngasihnya tuh masih
asal-asalan gitu, dalam artian jadwalnya tuh masih beraturan, antara nanti kadang jam sekian kita kasih, ini jam sekian kita kasih, memang pasti bertelur, tetapi untuk hasilnya dia akan sering drop. Dalam artian ketika satu hari ini pembentukan telur, besok untuk dalam pembentukan telur selanjutnya itu di dalam tubuhnya itu masih kosong, dalam artian itu masih telur muda gitu. Jadi ya itu yang menyebabkan terkadang indukan tuh sering macet saat berproduksi. Dan juga pemerataan pakan ya. Pemerataan pakan ini penting, apalagi rekan-rekan ini yang mungkin banyak menggunakan ransum pakan campurannya terlalu banyak, seperti dalam artian rekan-rekan mencampurkan bahan ini, bahan itu, bahan ini, bahan itu, udah gitu. Dan ini pemerataan juga harus termakan dengan merata oleh indukan-indukan. Dan ketika kita ini ada pakan yang bagus, terus kita campur hijau-hijauan, terus kita campur dedek bekatul dan lainnya, tentu ya pasti yang bakal dimakan duluan itu pasti yang enak duluan. Seperti yang contohnya seperti kita misalnya mencampur pakan purnya, pasti purnya dulu yang lebih dihabisin. Nah, maka dari itu pemerataan pakan juga itu berpengaruh. Jadi kalau kita ngasih makan campurnya banyak, terus yang lainnya belum sempat makan pur tapi udah habis, dan dia malah makan sisa-sisanya aja, alternatifnya aja lah yang dimakan. Nah, ini yang bikin kadang indukan ini bertelurnya itu tidak merata. Jadi penting ya untuk namanya terjadwal saat pemberian pakan dan juga pemerataan pakan. Ini faktornya memang penentunya itu di hasil produksi, pastinya sedikit agak bergejolak lah, pasti agak redup, agak turun. Dan jadi mungkin itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Nanti jika rekan-rekan ingin menanyakan sesuatu ya, bisa langsung aja tanyakan ke daftar komentar. Insya Allah nanti saya akan membalas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.